keblinger ya. Jadi mereka keblinger, mereka mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Pertama, perlu kita ketahui bahwa semua nama hari diambil dari nama dewa-dewi. Ya, Senin diambil dari kata Diana, Selasa diambil dari kata Mars, Rabu diambil dari kata Merkurius, Kamis diambil dari kata Jupiter, Jumat diambil dari Venus, Sabtu diambil dari kata Saturnus, dan Minggu diambil dari kata Apollo. Oke, dari Apollo. Nah, jika kita beribadah pada salah satu dari ketujuh hari itu, apakah itu berarti bahwa kita menyembah salah satu dari dewa-dewi itu? Jawabannya tentu saja tidak. Sama sekali tidak ada hubungannya antara ritual keagamaan dengan penyembahan dewa-dewi. Jika kita mengatakan bahwa perayaan hari Minggu merupakan penyembahan terhadap salah satu dewa-dewi, sama saja kita mengatakan bahwa semua agama itu menyembah dewa-dewi. Sebab semua agama beribadah pada salah satu dari ketujuh hari itu. Nah, bagaimana kalau begitu saya ngomongnya? Jadi kalau ada yang beribadah hari Jumat, ada beribadah hari Sabtu, ada beribadah hari Minggu, ya semua juga nyembah dewa-dewi. Bagaimana tanggapan kita kalau ada yang mengatakan seperti itu? Yang kedua, mengapa kita merayakan hari Minggu? Ya, yang kedua, ini tidak banyak ininya penjelasannya, tetapi cukup memberikan pencerahan buat kita. Yang kedua, mengapa kita merayakan hari Minggu? Yang kedua adalah kebangkitan Yesus dari kematian terjadi pada hari pertama setelah Sabat. Ya. Selain itu, Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid yang menuju Emmaus dan kepada ke-11 rasul pada hari Minggu. Itu alasannya. Kebangkitan Yesus adalah alasannya. Karena Yesus adalah sentral dan tujuan penggenapan nubuat itu. Dan dia menampakkan diri kepada para rasulnya juga pada hari Minggu. Lalu, ketiga, bila kita menelusuri kebiasaan para rasul, kita akan menemukan bahwa mereka berkumpul dan berdoa setiap hari, termasuk hari Minggu. Nah, dalam gereja Katolik juga ada ibadat harian, Bapak Ibu, misa harian. Setiap kali mereka berkumpul dan berdoa, mereka selalu memecahkan roti sebagaimana pesan Yesus kepada mereka. Seperti ditulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23-29. Dengan demikian kita menemukan bahwa para rasul tidak pernah memerintahkan supaya beribadah hanya pada hari Sabat saja atau pada hari tertentu saja. Tapi justru mereka memberi teladan pada kita beribadah setiap hari. Ya. Nah, perayaan hari Minggu juga itu ada dalam kesaksian para bapak gereja. Ignatius dari Antiokhia, Bapak Ibu, hidup tahun 35 sampai 107. Tahun 35 itu masih ada rasul-rasul, Bapak Ibu. Ya, masih ada para rasul. Ya, Ignatius dari Antiokhia dalam suratnya kepada jemaat di Magnesia, ia mengatakan, jika mereka yang hidup di keadaan terdahulu harus datang menuju pengharapan yang baru dengan tidak lagi menerapkan hari Sabat, tetapi melestarikan hari Tuhan. Pada hari hidup kita telah muncul melalui Dia dan kematiannya. Misteri itu yang darinya kita menerima iman kita dan di dalamnya kita berteguh agar dapat dinilai sebagai para murid Kristus, pemilik kita satu-satunya. Bagaimana mungkin kita dapat hidup tanpanya, sedangkan faktanya para nabi juga sebagai para muridnya di dalam roh Tuhan, menantikan Dia sebagai pemilik. Kalau ada yang mengajarkan bahwa perayaan hari Minggu itu perayaan pagan, dan itu perayaan yang salah, pertanyaannya, ketika kehidupan Ignatius dari Antiokhia ini hidup sejaman dengan para rasul, mengapa tidak ada para rasul yang mengoreksi Ignatius dari Antiokhia? Mengapa? Mengapa tidak ada? Kira-kira dari kelompok yang menuduh ada yang bisa jawab nggak? Mengapa Santo Ignatius dari Antiokhia tidak dikritik oleh para rasul yang masih hidup pada masa dia hidup? Tidak ada kan? Berarti benar. Santo Ignatius di sini menegaskan tujuan yang harus kita lestarikan itu ya Yesus itu, karena dia penggenapan. Maka perayaan hari Minggu yang menyembah Tuhan, bukan menyembah Domingo, bukan juga menyembah dewa-dewi. Yang kedua, Justinus Martir, ya. Justinus Martir juga mengajarkan tentang hal yang sama.
Nah, ini panjang sekali, saya tidak baca semua ya. Pada hari yang disebut hari Minggu, semua yang hidup di kota maupun di desa berkumpul bersama di suatu tempat. Dan ajaran-ajaran para rasul atau tulisan-tulisan dari para nabi dibacakan sepanjang waktu mengizinkan. Itu sudah terbukti. Dia hidup tahun 150 sampai 160. Ya kan? Jelas. Oke? Ini sepertinya ada kesalahan menulis ini, bukan 150. Itu hanya 10 tahun dong. Ada salah menulis di situ ya. Oke. Santo Hieronymus atau Jerome mengatakan begini, hari Minggu adalah hari kebangkitan. Hari itu adalah hari umat Kristen. Itu adalah hari kita. Ini hidup tahun 300. Kemudian Santo Agustinus hidup tahun 354 sampai 430 mengajarkan bahwa hari Minggu sebagai hari Tuhan. Dan bahkan Rasul Paulus di dalam suratnya mengatakan, jangan berdebat kepada orang yang mempermasalahkan soal hari, soal makanan, soal minuman. Karena soal itu semua adalah tidak perlu dirisaukan dan diperdebatkan. Nah, sekarang muncul orang-orang yang menuduh yang tidak-tidak. Bagaimana tanggapan kita? Mereka ini lucu. Menuduh sana-sini, mengatakan sana-sini, ternyata apa yang mereka sampaikan itu ya ahistori. Ahistori alias tidak ada dalam historisitas. Ya. Jadi lucu sekali kalau ada orang yang menuduh ini itu nggak jelas. Ya kan? Nggak jelas yang dia tuduh. Termasuk yang menuduh kita menyembah Domingo. Ternyata dia tidak baca buku yang benar. Dia baca komik mungkin. Sama yang menuduh perayaan pagan pada hari Minggu. Itu juga sama. Lucu sekali tuduhannya. Oke. Itu tambahan dari saya. Nah, sekarang saya menyapa Bang Naga dan Dionysius Pratista. Selamat bergabung, Pak. Bang Naga dan Dionysius Pratista. Shalom. Shalom. Bang Naga, shalom. Shalom, Bu. Shalom. Oke, saya berikan waktu sebelum saya berikan ke Boni dan Bapak Yohanes Boni, saya berikan kepada adik kita, ya teman-teman, ini adik kita ini umurnya 13 tahun tapi semangatnya sudah semangat profesor ya. Amin, amin, amin. Amin, terima kasih. Silakan, Dionysius menyampaikan sanggahan, menyampaikan unek-unek, silakan. Ya, kalau tentang tuduhan ini ya udah biasa lah, kita nggak perlu reaksinya terlalu berlebihan. Dan ini yang dinamakan, ini adalah tuduhan yang dinamakan bahwa tuduh tanpa dasar. Nah, itu sudah menurut saya sudah masuk ke penghujatan. Kalau menurut saya, kalau memang kita menuduh umat agama lain tapi tidak ada dasarnya, itu sudah menghujat. Sama seperti si saya singkat UAH ya, dia menuduh hari Minggu itu penyembahan pada Santo Domingo ataupun Felixia ataupun si Somat. Kalau si Ustadz Somat kan menuduh bahwa disalib pada jin papir, itu nggak ada dasarnya. Mereka main tuduh aja. Saya rasa memang cocok lah ini main stand up comedy. Juara 1 mereka itu. Dia bikin saya heran memang, ya kenapa gitu ya, mereka nggak berhenti ya, nggak berhenti apa ya, menuduh atau menghujat iman Katolik tanpa dasar. Mending ada dasar ya. Ada dasar tuh maksudnya itu mereka menuduh tapi misalnya kasih bukti sejarah atau dari ayat Alkitab lah, itu masih mending. Tapi ini asal terobos saja gitu. Ini buat saya sangat terlaluan. Dan kita sebagai umat Katolik yang awam ya, semua di sini awam kan. Jadi kita juga harus ikut berjuang. Jadi yang menanggapi mereka jangan hanya para imam, biarawan, biarawati atau suster, bruder, itu kita juga harus ikut. Karena memang tuduhan kepada iman Katolik ini sudah biasa ya. Mari kalau kita kembali ke tahun-tahun sebelumnya, yang mirip itu Ustadz Abdul Somad.
Kan kalau Ustadz Adi Hidayat dia menuduh bahwa hari Minggu itu penyembahan ke Santo Domingo gitu. Kalau Ustadz Abdul Somad kan jin kafir itu sebenarnya disalib pada jin kafir itu tuduhan Ustadz Abdul Somad. Itu sebenarnya mereka sudah bisa dilaporkan dengan tuduhan penistaan agama. Banyak laporan yang sudah masuk. Banyak. Ya memang banyak. Tapi saya juga bingung kenapa polisi juga tidak bergerak atau aparat juga tidak bergerak gitu. Menurut saya memang dibalik mereka semua atau di balik hinaan mereka atau istilahnya itu hujatan pasti ada yang mendalangi. Siapa yang mendalangi kalau itu saya belum tahu. Namun intinya ada yang mendalangi. Dan ini pun apakah bisa kita biarkan terus? Tidak. Kita sebagai umat Katolik harus menanggapi lah. Seperti yang dibilang Pak Boni tadi, memang hari-hari jadwal ibadah atau apa ini sudah ditentukan dari zaman para rasul, bapak-bapak gereja, dari paus pertama sampai sekarang itu sudah ditentukan. Memang para rasul itu apa ya, tadi seperti yang Bang Gea katakan, para rasul itu mengajarkan bahwa ibadah itu nggak hanya harus hari Sabat, tapi harus setiap hari, bahkan setiap jam. Kalau para rasul itu berdoa setiap jam. Kalau mau ayat, saya kalau nggak salah ada ayat yang mengatakan bahwa Petrus dan siapa ya itu ke Bait Allah berdoa di petang hari. Itu artinya dia salat maghrib atau dalam Latin itu Vesper, namanya Vesper kalau dalam Latin. Nah, ini kenapa begini-begini? Tadi para rasul itu mengajarkan doa itu nggak hanya hari Sabat. Jadi kalau menurut saya memang ya sudah keterlaluan lah kalau dikatakan hari Minggu itu dibilang penyembahan kepada Santo Domino. Kenapa nggak sekalian dibilang penyembahan kepada paus, penyembahan ke bunga, penyembahan ke pot? Kenapa nggak dibilang gitu?